orang ibu-ibu datang menghadap kepada saya dan dia menyatakan atau dia menanyakan apa yang harus saya lakukan ketika suami sudah mentalak saya secara agama. Nah, ketika dia menanyakan apakah talak itu sah jatuh atau tidak, saya menyatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan berbagai macam banyak karunia dan nikmat yang sudah kita nikmati yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Selawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita dalam channel kesayangan Anda, yaitu channel Gusri PD27, di mana channel ini dibangun untuk memberikan suatu informasi yang bersifat edukatif kepada masyarakat, memberikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum, khususnya adalah hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu hukum perkawinan, hukum kebendaan, dan hukum pidana dan hukum lainnya, yang mana hal ini akan kita bahas satu persatu dalam sub-sub tema-tema pembahasan yang mudah-mudahan saja tidak membosankan bagi sobat-sobat sekalian. Karena apa? Karena terkadang ilmu hukum itu adalah sesuatu hal yang menjenuhkan atau sesuatu hal yang membosankan bagi orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami, dan juga orang-orang yang menganggap sesuatu hal belajar ilmu hukum itu adalah sesuatu yang tidak dapat dinikmati manfaat seketika. Padahal tidak ada satupun aspek sosial kehidupan yang tidak diatur di dalam hukum, atau tidak ada hukum yang tidak menjangkau aspek-aspek sosial kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak heran ada ungkapan dari filosof Yunani Cicero, ius ubi societas ius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, kali ini yang kita bahas adalah hukum yang sangat erat hubungannya, atau hukum yang sangat berkaitan dengan hal ihwal kehidupan manusia, di mana yang kita bahas kali ini adalah tentang hukum perkawinan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, hukum perkawinan di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, undang-undang ini sudah sangat tua sekali sebenarnya jika kita kaitkan dengan masa perjalanan bangsa ini. Maka undang-undang ini sudah berumur lebih kurang 49 tahun, karena disahkan pada tahun 1974, sekarang sudah tahun 2023. Nah, tetapi kita tidak akan membahas tentang seberapa tua atau seberapa lama umur undang-undang tentang perkawinan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi kadang-kadang ada suatu pelesetan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mengasumsikan atau mengambil pengertian dari undang-undang perkawinan. Karena kata-kata perkawinan itu dikonotasikan dengan sebuah hubungan individual atau hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Padahal di dalam bahasa undang-undang itu sendiri ditemukan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bukan tentang pernikahan sebagaimana yang diasumsikan oleh banyak orang. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang perkawinan itu sendiri, yaitu perempuan itu sangat penting dan harus bercerai. Nah, ini akan menimbulkan suatu keadaan gagal paham ketika sobat-sobat sekalian tidak mengikuti video ini sampai akhir dari apa yang saya ceritakan. Ya, mungkin ke depan lebih kurang 7 atau 6 menit ke depan
maka akan didapat inti dari video ini kenapa perempuan itu harus bercerai. Nah, sedangkan perkawinan itu adalah suatu cita-cita mulia yang dimiliki oleh setiap insan, baik laki-laki dan perempuan yang hidup di muka bumi ini, kecuali penganut paham-paham penyuka sesama jenis atau paham-paham LGBT, maka perkawinan itu mereka anggap adalah bukan perkawinan dengan pasangan manusia, tetapi dengan sejenis atau lain sebagainya, karena banyak keanehan-keanehan dalam kehidupan manusia yang bisa kita temui. Nah, kali ini yang kita bahas adalah perkawinan dalam perspektif hukum nasional Indonesia atau hukum positif Indonesia, dan juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Nah, kali ini saya sedang membaca kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian di dalam khasanah atau di dalam ruang lingkup agama Islam yang disidangkan di pengadilan agama. Nah, kembali ke topik atau tema video kali ini adalah tentang seorang perempuan itu harus bercerai. Nah, kenapa perempuan itu harus bercerai dan perempuan bagaimana yang harus bercerai tersebut? Nah, karena sebagaimana setelah diqadarullahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan manusia, ada awal ada akhir, maka ada perkawinan, ada perceraian. Perempuan itu pasti bercerai. Yang pertama, perceraian itu bisa terjadi karena putusan pengadilan. Itu yang kedua, ada karena sifat atau sebab alamiah, yaitu dengan meninggalnya salah satu pasangan yang ada di dalam perkawinan itu. Nah, hal ini tidak bisa dihindari dan tidak bisa dicegah karena ini adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Nah, tetapi perkawinan yang kita bahas atau perceraian yang akan kita bahas secara panjang sedikit di dalam ruang ini adalah seorang perempuan itu harus bercerai atau harus mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Nah, kepada suami yang bagaimana? Yang pertama adalah yang paling utama untuk dipahami adalah perempuan itu harus mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ketika suami atau ketika pasangannya ini telah meninggalkan si perempuan ini dalam waktu yang cukup lama tanpa ada suatu keterangan apapun. Nah, kalau misalnya seandainya si suami ini adalah berangkat untuk ke luar negeri, bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia untuk menafkahi keluarga, dan ini tidak perlu melakukan atau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Nah, seandainya yang saya maksud perempuan itu harus mengajukan atau melakukan gugatan perceraian kepada suami adalah terhadap suami yang tidak pernah memberi kabar sama sekali tentang kepergiannya meninggalkan keluarga dan tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga dalam rentang waktu yang cukup lama, mungkin setahun atau 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya, dan tahun-tahun selanjutnya. Nah, hal ini berdasarkan pengalaman yang saya hadapi kemarin beberapa waktu yang lalu ketika saya menjalankan tugas sebagai mediator di pengadilan agama. Ada seorang ibu-ibu datang menghadap kepada saya dan dia menyatakan atau dia menanyakan apa yang harus saya lakukan ketika suami sudah mentalak saya secara agama. Nah, ketika dia menanyakan apakah talaknya itu sah jatuh atau tidak, saya menyatakan bahwa itu bukan kewenangan saya untuk menjawab, tetapi silahkan datang kepada kantor urusan agama yang ada di Kota Pekanbaru ini. Nah, kembali kepada persoalan wanita harus menggugat cerai suami yang meninggalkannya. Suami yang meninggalkannya ini akan berakibat hukum jika tidak diajukan gugatan perceraian, maka hal ini akan berimplikasi atau akan berakibat kepada status hukum perkawinan dari si perempuan tersebut.
secara hukum ketika tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pasangan itu telah bercerai, maka secara hukum perkawinan itu tersebut tetap sah diakui berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Nah, apa akibat hukumnya jika seandainya laki-laki sudah meninggalkan seorang perempuan sekian lama tanpa kabar berita? Nah, akibat hukumnya adalah yang pertama, perkawinannya masih tetap dianggap sah secara hukum dan undang-undang. Yang kedua, ketika seandainya si perempuan ini memperoleh suatu keadaan di mana membuka usaha, misalnya kita beri contoh dia membuka usaha, nah dari usahanya itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang mungkin usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memperoleh penghasilan yang cukup banyak. Nah, ketika dia meninggal dunia, maka si suami yang pergi meninggalkan tanpa kabar berita, tetapi tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan perceraian di antara mereka, maka secara hukum waris, secara pencatatan perkawinan tersebut, si laki-laki ini mempunyai hak waris terhadap si perempuan. Nah, alangkah ruginya perempuan ketika ditinggalkan dalam waktu sekian lama tanpa kabar berita, dan tak tahu ketika dia memiliki usaha yang cukup mapan dan menghasilkan sesuatu yang cukup mapan, dan seandainya Tuhan berkehendak lain si perempuan yang meninggal dunia, si suami yang pergi meninggalkan rumah tersebut tetap memperoleh hak waris dari apa yang ditinggalkan oleh perempuan ini. Nah, sangat disayangkan, dan yang dirugikan di sini adalah perempuan. Dan akibat hukum lainnya adalah perempuan ini tidak akan pernah bisa menikah selanjutnya jika dia bertemu dengan jodohnya. Kenapa? Karena di dalam sistem pencatatan perkawinan dia masih tercatat sah sebagai suami istri. Nah, untuk itu sangat penting bagi perempuan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada laki-laki atau suami yang sudah meninggalkan rumahnya dalam jangka waktu yang sangat lama tanpa suatu kabar berita apapun. Demikian apa yang saya sampaikan dalam video singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian dan bisa memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan perceraian itu bukan untuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tetapi adalah untuk rumah tangga yang sudah terlanjur ada masalah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.